sidangnya di pusat. Kebetulan hari ini gue tadi ada agenda di PN Pusat. Pas gue lagi di depan, gue lihat, wih, banyak wartawan nih. Jangan-jangan gue yang mau di shoot nih. Kan gue jadi kuasa kreditor di rapat kreditor. Pas gue lihat, wih, bukan gue. Ada bintangnya, bro. Tom Lembongnya nggak di shot dulu gitu. Lagi ada yang nunggu di situ, ada bintangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu ya harusnya ya. Iya dong, wajib bro. Gue ulang salam. Udah cukup bro. Cukup ya. Penikmat hukum sekalian, kami lagi nih advokat dua. Oke, modal kalian debat dan tarung gagasan di warung kopi. Iya nggak bro? Yoi. Apa kabar bro? Alhamdulillah kabar baik bro. Udah ganti baju bro? Udah dong baju bro, ganti. Tapi bro. ini bukan syuting yang selanjutnya apa? Yang apa itu bro? Kalau tiap hari stripping nih ya. Kita stripping bro. Soalnya lagi seru nih peradilannya Pak Thomas Trikasih Lembong. Yo. Yang diakibatkan oleh kebijakan beliau waktu jadi Menteri Perdagangan. Pertanyaannya, sidangnya di pusat bro. Pertanyaannya belum. Sidangnya di pusat. Kebetulan hari ini gue tadi ada agenda di PN Pusat. Pas gue lagi di depan, gue lihat, wih, banyak wartawan nih. Jangan-jangan gue yang mau di shoot nih. Kan gue jadi kuasa kreditor di rapat kreditor. Pas gue lihat, wih, bukan gue. Ada bintangnya bro. Tom Lembongnya nggak di shot dulu gitu. Lagi ada yang nunggu di situ, ada bintangnya. Siapa bro? Yang milih Abah. Oh, Anies Baswedan. Ya. Ada beliau hadir bro. Ada beliau hadir. Abah Anies yang belum abah-abah banget sebenarnya. Ya. Panggilan fansnya aja ya. Ya, hadir. Terus kepentingan hadirnya ya hanya memberikan moral support. Di agenda persidangan pertama. Biasanya itu tentang apa sih agenda persidangan pertama biar kita tahu dulu sedikit nih. Apa bro? Ya, agenda persidangan pertama itu kan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Di situ akan ditentukan terdakwa ini melanggar pasal apa aja gitu. Setelah membaca surat dakwaan berarti tersangka sudah jadi terdakwa bro? Ya, tersangka sudah jadi terdakwa. Jadi peralihan status yang jadi tersangka di persidangan disebutnya terdakwa. Kalau belum baca surat dakwaan udah jadi tersangka belum? Karena dia terdakwa belum? Belum, karena kan belum dibaca. Berarti dia begitu belum datang, silakan saudara tersangka gitu sih. Iya, harusnya seperti itu. Iya, harusnya seperti itu. Mbak sudah dibaca baru silakan karena tersangka dan dibaca dakwaannya berubah menjadi terdakwa. Harusnya kadang-kadang memusingkan memang orang-orang hukum nih. Terlalu detail-detail gitu-gitu ya kan? Ya, masalah istilah-istilah. Tapi bener kan harusnya? Iya, filosofinya seperti itu. Betul. Gitu kan, begitu dakwaan dibacakan, jadi statusnya terdakwa. Karena adanya surat dakwaan. Itu yang membedakan. Tapi habis itu ada lagi agendanya setelah surat dakwaan. Yang pas lagi ini di persidangan TTL ini. Itu agendanya eksepsi kan, dilanjutkan. Setelah dakwaan kan dikasih kesempatan terhadap terdakwa atau melalui penasihat hukumnya untuk mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Lah bukannya dikasih waktu dulu harusnya kan? Jadi begini, untuk waktu itu kan tentatif ya. Ya kalau mau diulur ya paling dikasih waktu 1 minggu. Nah cuma mungkin dari tim hukumnya Tom Lembong ini sudah dapat salinan dakwaannya sebelum sidang. Dia udah mempersiapkan untuk dakwaan jaksa penuntut umum. Boleh berarti ya? Boleh, seperti itu. Yang penting teknisnya setelah surat dakwaan dibacakan bisa pada saat itu juga atau bisa di agenda berikutnya 1 minggu berikutnya. Oh oke. Dan berarti di satu ini jadi part ini mungkin part yang oke lah. Ini untuk kick off tapi agak kurang menarik mungkin ya. Jadi dipercepat kayaknya kita menarik di masalah pembuktian dan di pokok perkara lah ibaratnya. Oke bro.
yang menarik apa yang di-highlight tentang dakwaan dulu? Nah, kalau yang gue lihat highlight tentang dakwaan ya, kalau dakwaan sih gue rasa sih nggak beda jauh struktur kasusnya dari mulai pengumuman beliau ditetapkan sebagai tersangka, beliau didakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor terkait dengan adanya kerugian keuangan negara akibat kebijakan beliau yang dinilai jaksa ini menyalahi prosedur dalam hal melakukan impor gula, kan itu poin pentingnya. Nah, cuma ada tambahan undang-undang terkait dengan pertanian, bro, di situ. Terus ada juga masalah rapat koordinasi yang disampaikan jaksa. Itu menurut pihak jaksa, Tom Lembong ini tidak melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu, sehingga kebijakan beliau ini telah merugikan keuangan negara dan nilainya sesuai dengan yang diumumkan di kasus yang uang 578 M disita itu, bro. Gitu. Jadi dianggap menguntungkan pihak ketiga, yaitu perusahaan-perusahaan swasta. Oke, terus jadi dianggap berarti udah ada unsur-unsur pidana korupsinya dong. Ya, menurut cuma jaksa di seperti backup itu sama undang-undang pertanian itu ya. Terus yang terakhir korupsinya udah mencelok tuh. Iya. Eksepsinya? Nah, eksepsinya di sini yang gua highlight nih kan, kalau dirangkum dari eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum nih, ada 3 eksepsi yang gua lihat di situ. Eksepsi yang pertama terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas gitu kan, tidak lengkap, tidak cermat. Nah, eksepsi Standar. ya kalau itu kan umum lah ya, eksepsi seperti itu. Kayak misalkan eksepsi obskur libel, nggak beda jauh seperti itu. Cuma kan di situ kalau masuk ke eksepsi itu, celah untuk ruang lingkupnya eksepsi ini terlalu sempit, bro. Karena apa? Karena sering berkenaan dengan pokok perkara gitu. Nah, terus eksepsi yang kedua ini eksepsi kompetensi absolut soal kewenangan pengadilan untuk mengadili terdakwa. Nah, yang ketiga ini eksepsi error in persona. Nah, kalau gua melihat dari ketiga eksepsi ini, ya mungkin eksepsi yang bisa jadi potensi untuk Tom Lembong ini yang paling penting itu eksepsi kompetensi absolut kalau gua menilainya di sini, karena di situ kan menjelaskan penasihat hukumnya, kebetulan kawan gua itu itu terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku pengadilan korupsi itu tidak berwenang mengadili perkara Tom Lembong. Sebabnya? Karena dianggap perkara Tom Lembong itu bisa diselesaikan secara administratif melalui gugatan perdata untuk ganti rugi administrasi, bro. Itu diatur di dalam Undang-Undang PTUN, ada seperti itu, bro, soal masalah denda administrasi, dan diatur juga dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan gitu. Jadi bisa ya individu digugat oleh negara apa gimana nih? Bingung. Itu Kalau misalnya nggak individu. Kalau jalan gua rasakan ceritanya gini, kompetensi absolut kan. ya gua rasakan gini. Negara ini kan diwakili oleh jaksa pengacara negara. Nah, mungkin bukan individunya tapi kementeriannya, bro. Jabatan Tom Lembong ini kan bertindak bukan secara personal ya, tapi dia selaku menteri. Nah, mungkin kementeriannya. Cuma kan jadi JPN digugat sama kementerian. Iya, jadi ibaratnya ya, tapi kan itu mekanisme peraturan ketentuannya seperti itu. Kalau kita tarik ke soal administrasi gitu. Itu seperti itu, bro. Oh gitu. Oke lah gambarannya. Atau bisa jadi PT-nya yang swasta ini yang digugat oleh kementerian itu kan masalah teknis mekanisme ya. Ya kalau gua sih bisa bedah, cuma kan gua bukan pengacara negara gitu. Kecuali kalau negara mau memberikan kuasa kepada gua gitu, bro. Bisa sih. Pernah juga. Iya, pernah. Pernah. Oke. Terus mengenai eksepsi ini. Peluang dikabulkan bukan di case ini. Di case secara umum. Ada ya yang di eksepsi ada yang dikabulkan. Yang khususnya yang paling jelas itu kan eksepsi kompetensi absolut sama eksepsi error in persona. Nah, itu ada beberapa case yang sering dikabulkan gitu. Karena kan kewenangan pengadilan ini sangat menentukan apakah pengadilan ini berwenang atau tidak gitu. Terus khususnya
eksepsi error in persona. Nah, ini satu lagi kan yang tadi belum gua ulas ya, eksepsi error in persona ini kan terkait person identitas seseorang. Nah, tapi tadi gua lihat dari eksepsinya error in persona ini terlalu melebar masuk ke dalam poin pokok perkara gitu. Jadi di antara 3 eksepsi ini yang paling penting menurut gua itu eksepsi kompetensi absolut yang peluangnya lebih besar untuk bisa dikabulkan oleh hakim itu di antara 3 eksepsi ya. Tapi pada prakteknya memang eksepsi ini pertama ruang lingkupnya sangat kecil dan persoalannya ini nggak masuk ke pokok perkara gitu. Jadi ya 5% sampai 10% lah bro bisa dikabulkan, itu peluangnya sangat-sangat kecil tapi tetap ada peluang. Pertanyaan gua lagi, berarti kan nanti agenda pertama, agenda kedua, sidang kedua ini harus diputus dulu. Harus diputus dulu. Baru nanti kalau nggak ada eksepsi kan bisa langsung tuh berarti kan. Langsung kalau nggak berarti ntar diputus dulu melalui putusan sela dong. Putusan sela. Baru diteruskan oleh agenda pemeriksaan saksi-saksi di hari yang sama. Itu bisa di hari yang sama. Di hari yang sama langsung saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, saksi di sini tentunya saksi yang memberatkan posisi Tom Lembong di situ. Kalau lo ngomong ada saksi memberatkan, ada yang saksi yang ringan dong. Ada nanti setelah selesai saksi yang memberatkan dari tim penasihat hukum dari jaksa penuntut umum baru dilanjut dengan saksi yang meringankan dari penasihat hukum. Iya, berarti kan itu agendanya beda ya. Jadi satu-satu dulu. Oke. Yang bisa lo saksikan ini kan masih terlalu awal memang ya. Terlalu dini. Cuma kan kadang kita udah bisa ngelihat lah jalannya persidangan nih. Akan seru nggak nih? Dalam sisi bukan drama ya nyarinya. Seru dalam arti argumentasi hukum ya. Karena ini kan kebijakan. Kebijakan ini. Nah itu kan kita kebijakan itu di satu sisi ada para doktor, para guru besar yang bilang itu tidak bisa dipidana. Di sisi lain ada juga kebijakan mengatakan itu bisa dipidana gitu. Oke. Nah ini yang menarik ini justru di dalam agenda pembuktian nanti karena ini perlu dikuatkan dengan keterangan ahli-ahli hukum pidana bro, karena menyangkut dengan kebijakan kan substansinya nih apakah kebijakan itu bisa dipidana walaupun merugikan keuangan negara atau tidak bisa dipidana cukup diselesaikan secara administrasi kan itu. Ini yang akan terjadi perdebatan antara ahli hukum dari pihak jaksa penuntut umum dan pihak penasihat hukum gitu. Gua yakin kedua pihak ini akan mengajukan ahli masing-masing. Betul. Karena di sini kembali kepada tafsir soal kebijakan itu bisa dipidana atau tidak. Iya, kan itu ada pendetailan dong. Kebijakan yang udah beretikat baik ibaratnya itu apa aja kriterianya. Apakah di situ ada mens rea-nya itu kan perlu dipertimbangkan juga. Betul. Apakah bagaimana? Karena kan nggak bisa serta-merta kesalahan terhadap kebijakan itu langsung divonis kerugian negara atau divonis bersalah gitu tindak pidana korupsi karena kalau kayak begitu bahaya juga nanti bagi pemangku kebijakan. Setiap ada kebijakan yang udah diperhitungkan itunya secara matang sesuai prosedur terus ada administratifnya ternyata salah gitu dan rugi sebenarnya kerugian negara tapi ruginya bukan gara-gara dirinya itu langsung di vonis korupsi kan nggak pas juga gitu kan ya namanya kita bernegara nggak ada yang namanya bernegara tuh selalu untung kan sama kayak dagang yang selalu untung dagang yang ada di Al-Quran aja tuh berdagang kepada Allah tuh kan kalau dagang sesama manusia pasti ada untung ruginya. Iya betul. Kok gue tahu sih bro, lu nggak nanya kok lu bisa tahu sih? Ya kan lu udah sering klaim gua nih tahu sebenarnya. Oke bro. Sekarang apalagi nih yang pengen lu sampaikan mengenai agenda hari pertama? Untuk agenda hari pertama untuk Tom Lembong ini ya bisa kita lihat sendiri bahwa Tom Lembong ini didukung oleh masyarakat, ada di belakang Tom Lembong, udah begitu ada support juga dari Pak Anies Baswedan, gitu kan beliau ini tim pada saat Pilpres gitu kan, jadi menurut gua sih ya tetap masyarakat harus terus mengawal kasus ini karena kasus ini ya mengandung dengan kebijakan
yang dipidanakan. Iya, gitu. iya, Nah, iya. pertanyaannya kan nanti mengarah pada apakah kebijakan itu bisa dipidana atau tidak. Nah, oke. Itu bisa jadi nanti kalau sampai diputus inkrah bisa jadi jurisprudensi mungkin nanti bro gitu. Nah jangan sampai di kasus A ini kebijakan bisa dipidana, tapi di kasus B ini kebijakan tidak bisa dipidana. Inkonsisten, gitu. inkonsisten. Ya, inkonsisten. Putusan hakim itu harus konsisten gitu. Kalau memang ada kasus yang sama dengan kebijakan ini bisa dipidana, ya silahkanlah dihukum. Tapi kalau memang ada jurisprudensi kasus kebijakan ini tidak bisa dipidana, ya jangan dipidana gitu. Iya, iya. Masalahnya hakim Indonesia kan nggak terikat dengan jurisprudensi. Ada yang menarik satu-satu menarik. Waktu itu ini ada case nih, kita pegang sendiri. Jadi hakimnya itu ngomong begini, ini ada banyak putusan yang sama nih. Memang saya harus mengikuti putusan ini ya kata dia. Nggak ada kewajiban. Kita ngomong bingung juga kita ya. Ya bagaimana? Iya. Ya itulah kita harus sebenarnya harus konsensus lah atas hal-hal ini gimana membangun konsistensi itu ya. Ya Mahkamah Konstitusi aja bisa berubah ya, karena keyakinannya. itulah sistem hukum kita kan Eropa kontinental bro ya. Gitu. Jadi jurisprudensi putusan hakim itu tidak mengikat bagi hakim yang lain dalam kasus yang sama. Iya, gitu. tapi kalau itu jelas kadang-kadang kita udah jelas nih, ya harus konsisten harusnya, tapi tiba-tiba dia punya keyakinan lain ya. Apa boleh buat? Termasuk yang yakin pun bisa berubah keyakinannya ya. Udah pernah dibahas. Kan udah pernah tanya gara-gara apa keyakinan bisa berubah. Itu nanti lagi lah. Oke. 2-3 minggu lagi kita tanya kenapa, bagaimana cara merubah keyakinan hakim ya. Oke. Itu ada di nggak usah, udah cukup bro. Oke, siap sekian bro. dulu. Ciao. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.